Hai sahabat Luna Yoga, ketemu lagi dengan saya di vlog kali ini tentang biarkan hatimu bicara. Vlog ini akan berkisah tentang 3 orang sahabat Luna Yoga, yaitu Ate, Dea, dan Sally. Mereka itu ikut kegiatan renungan di Bukit Sandi sekitar bulan September 2021. Mereka bertiga adalah 3 orang yang berbagi kisah renungan hidup mereka, dan ini adalah bagian dari rangkaian latihan yang dirancang sedemikian rupa sehingga mereka mau berbagi dengan kita tentang situasi hati mereka. Sebenarnya biarkan hatimu bicara ini itu berbicara tentang bagaimana cara menenangkan diri di tengah kekalutan masalah hidup atau beban hidup atau penyakit yang diderita. Proses ini juga menceritakan bagaimana cara kita melepas sumbatan sakit di tubuh fisik, sakit di otot, organ, hati, dan pikiran. Juga bagaimana caranya menyeimbangkan diri dari kepenatan di kantor atau di rumah atau di hubungan internal gitu yang membuat kacau suasana hati, atau hubungan antar manusia di antara mereka baik dengan teman, kolega, atau keluarga sendiri. Lalu juga menerangkan pada kita bagaimana menenangkan semangat diri, memenangkan semangat diri ya, untuk berjuang menikmati rasa sakit dan jadi seimbang. Karena beban hidup, luka hati dari pengalaman masa lalu dengan mudah terekam dalam memori, memunculkan perilaku atau kebiasaan di bawah sadar yang membuat diri tidak seimbang, tidak bugar, dan jatuh sakit. Ketika hatimu terbuka, maka saat itulah hatimu bisa bicara. Telinga dan mata hatimu mendengar dan melihat peristiwa dengan segenap keseimbangan pikiran, hati, dan tubuh. Membiarkan hati bicara dan membiasakan kita mendengarkannya itu butuh latihan. Maka latihan kali ini, para peserta akan belajar rahasia membangun kebiasaan baru yang lebih baik. Membangun kepercayaan terhadap kekuatan energi penyembuhan mandiri, memiliki ilmu pengetahuan dan kesadartahuan melakukannya, mengetahui rahasia keberhasilan mengarahkan pikiran untuk menyeimbangkan dan menyembuhkan sakit otot sampai sakit yang berat. Sahabat Luna Yoga, kita dengarkan bersama bagaimana mereka bertutur dengan kisah hidup mereka. Biarkan hatimu bicara. Salam sahabatku semua, ini adalah ceritaku. Sosok inspiratif yang saat ini saya pikirkan adalah kawan saya. 1 atau 2 tahun lalu, saya bersama kawan saya ini memulai gerakan bersama. Kami adalah 2 orang dengan karakter yang berbeda. Yang satu suka damai, yang satu suka debat. Yang satu sukanya teori, yang satu sukanya praktek. Kami juga adalah 2 orang dengan cara pandang yang sangat berbeda. Tapi kami punya kesamaan, sama-sama suka tampil, sama-sama banyak gerak, dan kami juga sama-sama memperjuangkan hal-hal yang baik. Karena cara pandang kami yang berbeda itulah kami berkonflik. Saya merasa ia memiliki cara pandang yang salah terhadap saya, yaitu ia memandang saya dengan sebelah mata. Hal-hal baik yang saya lakukan tidak masuk dalam perhitungan dia. Juga tipikal orang yang tidak mau mendengar. Karena itulah kami berkonflik. Namun, kendati kami berkonflik dan hubungan komunikasi kami juga tidak terlalu baik, saya merasa ia adalah sosok yang inspiratif buat saya. Karena kehadiran dia di dalam hidup saya untuk memaksa saya untuk berkembang. Kalau dia bisa melakukan hal baik menurut cara pandang dia, saya juga bisa. Kalau ia bisa sukses dengan hal-hal yang dia perjuangkan, saya juga pasti bisa. Selain itu, dia punya karakteristik keteguhan yang buat saya belum punyai. Dan dengan kehadiran dia di dalam hidup saya
Saya juga belajar bermacam-macam karakter orang dan belajar menerima karakter tiap orang. Dalam refleksi saya terhadap satu hal yang paling menghambat saya dari sejak masa lalu adalah ketakutan. Saya tipikal orang yang sangat takut dipandang jelek, takut tidak berhasil sesuai ekspektasi orang. Intinya takut salah. Namun ketakutan ini mungkin kadang-kadang membantu juga untuk saya agar bisa mempersiapkan segala hal dengan detail, tapi jika terlalu banyak malah menyebabkan saya tidak jadi berbuat apa-apa. Daripada menghidupi masa ini, karena ketakutan saya terlampau memikirkan masa depan tapi tidak menyadari dan benar-benar hidup di hari ini. Dalam refleksi ini, saya juga sangat ingin untuk melepaskan ketakutan. Saya belajar setiap hari untuk go for it, untuk hidup, untuk berani melangkah, dan untuk berani menghadapi konsekuensi dari pilihan-pilihan yang saya buat. Untuk itu pesannya jelas buat saya, untuk hidup di masa ini dan berada pada saat ini, sehingga saya fully present for today. Terima kasih. Denying the fact that something is not okay is actually not okay at all. Pada akhirnya, menyatakan dan mengakui ketidaknyamanan menjadikan diri lebih nyaman. Itulah yang terjadi saat beryoga healing di Bukit Sandi tanggal 25 September 2021. Di saat self-evaluation setelah sesi walking meditation, beryoga dan bermeditasi di bawah sinar matahari pagi, ternyata serpian-serpian memori rasa dan trauma tersusun hingga tiba-tiba terungkap dan keluar dalam racauan dan tangisan. Semua memang terjadi pada saatnya tanpa rencana. Saat diminta menuliskan nama yang menginspirasi, satulah muncul nama almarhumah ibuku, mamaku. Dan saat diminta menuliskan mengapa, pada awalnya yang terpikir hanya alasan-alasan umum seorang anak terhadap ibunya. Tapi waktu lunas secara acak mulai meminta orang untuk berbicara, mulailah saya menangis saat seorang sahabat yoga bercerita tentang ayahnya. Lalu setelahnya ada sahabat lain bercerita tentang seorang sahabatnya yang justru penentangnya nomor 1. Dan saat itu entah mengapa Luna mendekati saya dan meminta saya menceritakan apa yang telah saya tulis. Diawali dengan sangat tenang, saya bercerita bahwa orang yang menginspirasi saya adalah ibu saya. Saya sebutkan namanya. Namun setelahnya saya seperti berceracau menceritakan tentang hubungan love and hate relationship dengan ibu saya yang sifat dan pembawaannya bertolak belakang dengan saya. Bagaimana beliau sangat sempurna dan bagaimana saya merasa tidak diterima oleh ibu saya karena sifat-sifat saya. Dan akhirnya saya merasa menjadi manusia yang gagal karena seringkali mengecewakan beliau dan tidak pernah berhasil menjadi seperti beliau. Selalu ada rasa bahwa saya bukanlah anak yang bisa dibanggakan. Tanpa saya sadari, rasa itu ternyata menjadikan saya pencemas, resah, dan seringkali membuat keputusan berdasarkan asumsi dan emosi. Saya mempunyai ketakutan untuk tidak diterima, ketakutan untuk tidak disayang, ketakutan mengungkapkan pendapat dan pikiran hingga potensi diri saya seperti hilang di telan bumi. Saya menjadi manusia pelin-pelan yang cenderung tak punya pendirian karena tidak mau ditinggal oleh pasangan, teman, dan lingkungan. Pokok dari kekalutannya adalah untuk saya mengakui betapa saya sadar saya menyayangi dan mencintai ibu saya dan menyadari betapa besar cintanya pada saya. Tapi saya harus mengakui bahwa banyak trauma dan mindset yang salah tentang diri saya yang beliau tanamkan pada saya, sehingga seolah mengungkung gerak saya pada banyak sekali yang ingin saya lakukan dan sebagian bahkan saya lakukan diam-diam hingga saya merasa seperti pembangkang dan membuat saya semakin terjebak dalam keresahan dan ketakutan. Pada suatu pagi di Bukit Sandi itulah, di antara racauan dan tangisan yang tiba-tiba meledak, saya merasa bahwa ibu saya adalah manusia yang justru paling menginspirasi dan membantu saya dalam bergerak sekarang ini. Bukan karena saya berjalan sesuai dengan kata-kata dan keinginannya, tapi karena saya berjalan sesuai dengan keinginan saya, di jalur saya.
sebuah jalur yang berbeda dengannya. Hingga setelah beliau tiada, perlahan saya bisa menemukan diri saya, mencintai diri saya, memaafkan diri saya, dan berterima kasih pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Martini ingin menyampaikan testimoni untuk kegiatan kemarin ke Bukit Sandi dari Luna Yoga. Buat saya kegiatan kemarin alhamdulillah membuat saya menyadari bahwa kita itu butuh waktu untuk diam, untuk bertafakur, melihat ke dalam bahwa ada saatnya kita berdialog dengan diri sendiri dan juga kepada Yang Maha Pencipta. Semua kegaduhan dalam pikiran itu disampaikan kepadanya gitu ya, kepada Pencipta ketika kita berdiam diri. Kemudian juga kemarin itu kita berada di atas bukit, di atas Bandung, melihat gedung-gedung yang begitu besar menjadi sangat kecil, dan kita merasa dari miliaran orang yang ada di bumi ini, kita harus bersyukur atas orang-orang yang hadir dalam hidup kita, baik itu yang memberikan joy, kesenangan, support gitu, ataupun mereka yang datang memang untuk menyakiti. Itu ada fungsinya itu untuk kita. Jadi terlihat sekali gitu kita di atas melihat ribuan rumah, dan ini bukan suatu koinsiden. Tuhan mendatangkan mereka yang datang ke hidup kita gitu. Jadi itu pasti ada pelajarannya. Kemarin tuh sangat mensyukuri atas kehadiran orang tua saya yang mensupport saya, yang telah hadir. Jadi benar-benar saya tuh sadar gitu tugas saya tuh apa saat ini, untuk membahagiakan mereka, membahagiakan diri saya, orang-orang yang memang ternyata menginspirasi kita dan juga punya fungsi yang signifikan dalam hidup kita, dan juga diingatkan tentang waktu gitu ya. Selama proses berjalan, senang banget saya pas datang itu lehernya seperti terkunci, bahkan pipi kiri saya itu kayak kesemutan gitu ya, mungkin karena nggak lancar peredaran darahnya. Dengan sebuah gerakan yang tidak aneh-aneh gitu, 5 menit ngangkat sikut, belikat ditempelkan, dan alhamdulillah pulang-pulang itu pipi saya udah enggak kesemutan lagi. Jadi cukup menyenangkan. Terima kasih Teh Luna. Sel, sini kita cerita tentang di Bukit Sandi kemarin. Hayo. Ngomong apa tuh, lu ngomong yang mana dulu? Saya sangat detail, ayo ngomongin di Bukit Sandi gitu. Oh iya langsung ke situ. Kirain Luna mau ngasih pertanyaan Enggak, dulu. udah gitu, pertanyaan. Mbak. Jadi gimana di Bukit Sandi kemarin? Seru nggak? Seru pisan, lumayan. Pengen lagi. Pengen lagi ya, seneng ya? Apa sih yang paling serunya? Kalau kata Sally, di awalnya ya kita ngapain sih kemarin tuh? Jalan, Oh iya jalan hening. jalan hening, ngobrol sama diri sendiri. Iya. Terus jalan hening kan jarang ya kita bisa jalan hening ya. Mm-mm. Biasanya kalau jalan kita ya jalan aja gitu, nggak kepikir terus gimana. Iya. Iya. Jalan kan ya jalan aja. Terus apalagi ya yang kemarin tuh? Yang seru pasti makan. Oh iya makan. Ngobrol. Tapi yang paling seru tuh yang kita sendiri
di dekat batu magnet itu Oh iya iya, iya. ngeliat ke bawah, Bawah. gitu. Jadi kayak meneruskan yang tadi kita sedang diskusikan sama diri sendiri Iya, gitu. Itu pemandangannya bagus banget lagi ya. Jadi enak banget. Enak banget buat sendiri, buat ya menata yang tadi pas jalan sendiri. Gitu ya. Kan Apa yang kepikir gitu. Enak sih. Pas ini juga pas lagi yoganya juga gerakannya nggak terlalu ribet, jadi kitanya nggak pusing sama gerakan kan. Ya, lebih slow ya. Terus Lebih juga slow. seru sih karena kita nggak berkomunikasi ya sama Iya, yang lain. Iya, jadi kita bener-bener sama Fokus. diri sendiri aja ya. Hmm. Mindful sama apa yang ada di diri sendiri gitu. Jadi ya itu sih. Dan pulangnya segar. Ya itu, pulangnya Shanghai dengan banyak belanjaan. Ya. Seneng banget sih. Aktif kemana ya? Belum nyampe. Atau tuh katanya ini dia baru pulang dari Jakarta. Oh oke. Jadi kita ngobrol duluan Kita aja cerita ya. duluan ya. Ya. Sel, kemarin waktu di sana tuh kan kayaknya Sally sempat mengungkapkan sesuatu yang dari dalam hati banget. Kenapa sih itu kayak gitu? Apa yang kepikir gitu ya? Kepikiran. Iya, jadi kan kita tuh lagi fokus sama diri sendiri gitu ya. Lagi ya ngobrol sama diri sendiri gitu, karena kan ternyata selama ini nggak pernah gitu ya, Iya. selalu sibuk berargumen tapi tidak ngobrol, jadi berargumen yang adanya. Nah jadi pas Teh Luna nanya siapa orang yang sangat berarti gitu ya, aku lupa Iya. sangat berarti atau yang ingin kamu terima kasih gitu ya. Terus aku tuh tiba-tiba iya, apalagi itu kan di bukit ya, kita tuh kayak banget ya, kita aku mah ya waktu itu kan ngelihat ada molen tuh gede banget mobilnya gitu ya. Iya. Itu kayak mainan gitu, terus kayak ngelihat ada berjuta manusia di bawah kita gitu ya, terus yang ini ya dari ternyata semua orang yang hadir dalam hidup kita tuh bukan kebetulan gitu, itu emang sama Tuhan diberiin ke kita gitu. Jadinya oh iya, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada suami, ada teman gitu ya. Jadi yang ini sih apa sih, aku belum yang kenapa mereka ternyata memang hadir, Tuhan hadirkan gitu, dan di antara miliaran orang gitu tuh kenapa mereka Iya, gitu. betul ya. Jadi yang kebayang tuh kemarin itu gitu. Terus ya akhirnya ketika di situ tuh kayak berterima kasih pada semua gitu, pada semua. Jadi kenapa temen yang ini teh ada terus, kenapa mereka juga yang menyakiti, bahkan yang menyakiti pun aku yakin gitu Tuhan emang kasih gitu. Jadi yang ya pokoknya thankful ke situ dan kayak melepas banyak hal. Orangnya nggak ada, tapi gitu tuh kayak sampai gitu ngebayangin terima kasih. Iya, Ya. saking pentingnya, saking dalamnya gitu ya. Ternyata selama ini kan ya nggak kepikiran gitu kan, sering gitu Iya, ya. iya. Kalau Teh Dea gimana? Waktu itu sebenarnya waktu nyuruh nulis itu saya malah bingung nulis siapa, karena yang memang yang selalu ada di kepala itu karena yang udah nggak ada ya ibu saya ya udah nulis mama gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin karena efek suasana juga, terus denger Ade, denger Sally, kan aku terakhir kan waktu itu. Nah, itu kayaknya tuh kebawa dan oh iya ya gitu ya, ada sesuatu dalam diri saya yang ingin saya sampaikan gitu ya. Akhirnya ya keluar, bahkan kalau saya pikir-pikir waktu saya dengerin lagi tuh ya, bahkan saya sempat ngedenger gitu, itu tuh nggak ngerti saya ngomong apa gitu loh. Aku pun tidak mengerti apa yang aku ceracaukan saat itu gitu. Pokoknya aku ngomong tapi nggak tahu ngomong apa gitu. Pokoknya tentang hubungan saya dengan ibu saya yang memang apa ya, love and hate relationship gitu. Jadi nggak akur, tapi memang kita dekat gitu. Jadi bahkan sampai sekarang pun saat udah beliau nggak ada juga berasa gitu ya, kok nggak ada, tapi saat ada pun kita ribut, berantem gitu, ada aja yang setelah itu saya pikir kenapa, karena memang rupanya ada yang tidak sejalan antara saya sama ngomongin gitu Pak. Oh, udah nggak ada ya. Iya udah nggak ada, justru karena udah nggak ada jadi berasa oh iya. Tapi dengan saya di saat kita beryoga, di saat kita di sini ini kan kita banyak belajar untuk memahami diri sendiri,
melihat ke diri sendiri, baru saya paham, oh oke, saya rupanya memang ibu saya tuh begini karena begini gitu, dan saya juga begini karena begini, bukan tanpa alasan bahwa kita memang tidak sejalan juga memang ada ininya, reasonnya gitu. Dan memang kekerasan ibu saya itu memang membuat saya jadi banyak kayak kararabok gitu ya, karena saya jadi ada tekanan dari sini, tekanan dari sana, kayak gitu. Kalau saya sih makanya, tapi saya kalau aku mesti ditanya lagi apa yang aku lakukan saat itu, aku pun nggak tahu, tapi memang ya budak gitu. Nggak tahu kenapa. Iya. Aku juga kayaknya waktu pas lihat videonya gitu kayak aku mau naon sih gitu. Terus pada saat itu emang ingatnya sama ayah gitu ya. Ternyata dia teh sampai sekarang walaupun saya udah nikah, udah apa gitu ya, dia teh hadir gitu, yang maksudnya saya tetap bisa menggantungkan diri gitu ya sama dia, mau dijemput mau apa tuh juga ketika di Bukit Sandi itu tuh kayak saya tuh kayak oh iya yang diomongin bapak teh ini gitu. Jadi kayak oh ini maksudnya gitu kan, ada banyak hal yang kita tuh kadang-kadang kan sama orang tua teh oh iya ya taulah dinasihatin, tapi nggak apa intinya gitu ya. Iya, benar, gitu. Jadi ya ikhlas aja, terus apa aja, jadi kayak kebawa pas ngelihat suasana, oh iya ternyata orang-orang ini terpilih, terus inget kata-kata bapak gitu ya. Sebenarnya kan waktu pas di Bukit Sandi itu kita all alone gitu ya, walaupun banyak kan, tapi kan kita dipaksa sendiri gitu ya, dipaksa untuk melihat ke diri sendiri, nggak usah ngobrol sama orang, nggak usah peduli lah orang, karena mereka juga sedang sibuk dengan dirinya gitu. Jadi aku juga kayak iya ya, kadang-kadang kita tuh ya udah mereka sedang sibuk dengan dirinya, sedang kita menata hati dan diri sendiri gitu ya. Terus juga semua yang hadir teh, jadi saya tuh kan orangnya sangat apa ya, kayak fighter gitu ya, semua teh kudu gitu. Nah tapi pada saat itu teh kadang ada yang enggak sesuai rencana teh, kadang-kadang patah hati gitu ya, terus ini teh kenapa sih gitu, terus langsung ngedrop. Tapi kemarin mah ya udah ya emang mungkin harusnya begitu ya, emang udah diaturnya gitu. Jadi sekarang saya nggak ngoyo. Kamu sebenarnya saya teh kayak kemarin kita pulang dari Bukit Sandi teh saya jadi semangat terus oh iya begini gitu. Jadi kayak sekarang teh aku lagi ngedrop gini teh, ayolah kan itu deh. Jadi kita perlu di recharge ya benar, itu tuh kepergian itu ke sana tuh membantu ya healing kita ya. Emang maksudnya justru katanya kalau orang yang merasa hidupnya baik-baik aja itu adalah sebenarnya tidak baik-baik aja. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ada nih sesuatu, itu cuma membuat kita jadi lebih growing ya. Growing ya. Aku juga kayak tiba-tiba gitu sekarang tuh lagi ngedrop. Tapi kita ngerasa kan sekarang mah kalau ngedrop ya, kalau dulu mah kan ngedropnya emang lagi ngantuk atau lagi capek gitu kan biasa. Kalau Teh Dea gimana kemarin pulang dari Bukit Sandi itu pertama-tama rasanya tuh aneh ya, karena kalau saya kan memang pernah kan ikut yang sebelumnya, kalau aku yang pertama kali aku merasa agak aneh, awkward sama diri sendiri gitu loh ya. Sih aku kok begitu gitu, aku kok sampai bisa mengeluarkan itu gitu, sampai bisa keluar itu gitu. Terus waktu Bu El minta saya bikin voice note atau apapun, saya masih belum tahu apa yang harus saya omongin gitu. Sampai pada suatu hari saya omongin, saya pikir itu saya jadi ketika itu saya merefresh lagi ya, dan mendapatkan kata-kata yang oh iya memang ibu saya tuh menginginkan saya itu justru bukan saya yang hanya sekedar menuruti kata-katanya yang mau ditekan sama beliau, justru beliau tuh pengen saya itu grow, jadi tumbuh gitu. Jadi saya tuh memang jalanku ya begini, jalanku begini gitu. Jadi fight for my own wish itu memang harusnya begitu gitu. Jadi justru bukan saya yang harusnya penurut, yang ditekan jadi malah benyek. Saya tuh selama ini begitu gitu ya. Jadi saya oh iya, jadi saya harus lebih fight for myself, terus harus lebih menjalankan apa yang memang saya mau gitu, karena memang pada dasarnya kita memang semua berbeda gitu. Dan tentu saja saya menghargai keperbedaan itu, cuma memang beliau menekan mungkin waktunya supaya saya lebih tegar gitu. Dapat kesimpulan itu sih akhirnya gitu. Dalam. Mari kita berpelukan.